#Anies ngarep dukungan Jokowi. Demokrat merasa berpalingnya Anies ke PKB adalah sebuah pengkhianatan. Karena sebelumnya, Anies secara pribadi telah meminta AHY menjadi pasangannya melalui surat tulisan tangan. Tapi, ketika Surya Paloh memilih Caimin sebagai bacawa presnya, Anies terpaksa mengingkari permintaannya sendiri pada AHY. Kalau dulu ada pernyataan bahwa cawapres Anies ditentukan oleh Anies sendiri itu tidak benar. Anies hanya menjalankan perintah Surya Paloh. Tapi, tragedi pengkhianatan itu nyatanya nggak menggoyahkan posisi pencapresan Anies Baswedan. Anies tetap bisa maju bersama PKB karena jumlah kursinya mencukupi ambang batas minimum pencapresan. Anies tidak butuh kehadiran Demokrat dalam koalisinya. Nah, menariknya, plot twist penghancuran koalisi perubahan untuk persatuan yang sebelumnya identik dengan kumpulan partai oposisinya Jokowi, walaupun Nasdem tidak termasuk ya. Tapi dengan perubahan ini malah menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap hubungan koalisi ini dengan Jokowi. Kita tahulah kalau sebelumnya Presiden Jokowi dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan, bahkan dikatakan memberi endorse atau dukungan kepada dua bakal calon presiden, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Jelas, kita tahu kenapa dua calon itu disebut bisa dapat dukungan Jokowi. Karena misalnya Prabowo merupakan Menteri Pertahanan, sudah pasti dekat dengan Jokowi dan dapat dukungan dari Jokowi. Ganjar juga begitu. Ia jelas bisa mendapat dan pasti mendapatkan dukungan Presiden Jokowi karena ia diusung oleh partai pengusung utama Jokowi saat mencalonkan presiden dulu, baik di 2014 dan di 2019. Berbeda dengan Anies Baswedan. Ia sejak awal dikenal orang yang berseberangan dengan Jokowi. Dia adalah antitesis Jokowi. Apalagi dia sebagai mantan menterinya Jokowi sering dikatakan menteri yang gak dekat dengan Jokowi. Makanya diganti oleh Pak Jokowi saat itu. Belum lagi belakangan saat beberapa deklarasi dan pidato yang disampaikan selalu saja tuh menyinggung atau menyenggol pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi isi dari koalisi tersebut awalnya didominasi oleh oposisi. Jadi sudah pasti selalu statement yang dikeluarkan oleh Anies sebagai baca pres di koalisi perubahan untuk persatuan ini berseberangan dengan pemerintah. Tapi saya melihat kali ini beda nih. Dengan menggait Caimin sebagai bakal wakil presidennya Anies yang diusung oleh koalisi ini, saya melihat ada indikasi bahwa Surya Paloh yang menjadi dalang dari plot twist ini mau mengubah strateginya. Yang awalnya berseberangan dan menjadi oposisi, malah nampaknya ingin ngarepin dukungan dari Presiden Jokowi. Yang kemungkinan karena Surya Paloh dan Anies ini merasa iri. Masa cuma Ganjar dan Prabowo aja yang dapat dukungan nih? Jadi mereka pun mau juga tuh. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu, Caimin bersama PKB sejak dahulu dari Pilpres 2014 hingga 2019 adalah salah satu partai yang mendukung Presiden Jokowi. PKB juga dikenal dekat dengan Presiden Jokowi. Seperti juga strategi politik untuk menggait suara NU melalui PKB yang dilakukan Jokowi di Pilpres sebelumnya membuktikan kedekatan Caimin dengan Presiden Jokowi. Makanya saya memiliki keyakinan bahwa Surya Paloh menggait Caimin ini karena ngarepin suaranya Jokowi nih. Sehingga paling tidak mereka sekarang tidak lagi berbeda dengan baca pres lainnya yang udah duluan ngedapetin dukungan Jokowi. Tapi walaupun demikian, saya rasa Nasdem, Anies dan PKB jangan terlalu ngarep banget dulu sih. Walaupun Caimin dinilai dekat dengan Jokowi, Caimin itu udah nggak sedekat itu dengan Presiden Jokowi saat ini. Dahulu Presiden Jokowi menggait PKB karena kedekatan PKB yang dianggap representasi NU. Tapi sekarang itu berbeda. Kemarin saja nih, Ketua PBNU bilang kalau PKB itu bukan representasi NU. Belum lagi, beberapa survei seperti survei LSI menyebutkan kalau bukan PKB, partai yang menjadi pilihan mayoritas warga NU. Makanya sekarang udah berbeda. Jadi nggak bisa juga tuh ngarepin banget dukungan Jokowi hanya dengan mendatangkan PKB ke dalam koalisinya. Dan penilaian saya pun
Dengan adanya tragedi pengkhianatan yang dianggap oleh Demokrat itu, bisa jadi menjadi salah satu alasan masyarakat pemilih untuk nggak mau tuh milih Nasdem karena terlihat mudah banget berkhianat. Bagi Jokowi, Anies bisa dikatakan bukan penerusnya. Karena track record Anies saat jadi menteri dan gubernur banyak memunculkan masalah. Makanya, upaya Anies untuk merapat pada Jokowi dengan modal Caimin itu sulit terjadi. Tapi ya kita lihat saja perkembangannya nanti bagaimana. Bersama saya, Belmondo Scorpio di #Belmondo.